فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Syukur, jazakallahu khair. Semoga yang membacakan dan kita yang mendengarkan senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ikhwan waqaf fillah, pada hari ini sebelumnya dari kami dari Majelis Ulama Indonesia mengucapkan terima kasih kepada sekolah SMA Mufti As-Sahwat yang dalam hal ini diwakili oleh Dewan Guru ya. Alhamdulillah kami hormati dan kami banggakan juga siswa-siswi SMA Mufti As-Sahwat. Bersama kita akan kita dengarkan sosialisasi fatwa MUI. Apa ini fatwa MUI? Ya, nanti kita minta penjelasan dari Ustaz kita, Ustaz Dr. Badruddin SAG MPD. Kemudian apa yang akan beliau bahas dan apa yang beliau akan sampaikan, mari kita simak. Kalau ada catatan buku ya, catat ya. Nanti sebagai pegangan buat kita, mudah-mudahan menjadi hikmah dan kekuatan di dalam kehidupan kita di era saat ini. Baik, kita mintakan kepada Ustaz Daud Badruddin untuk membahas fatwa ini. Pada beliau Fadil Mas'ud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bihuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepala sekolah SMA IT atau yang mewakili serta seluruh jajaran staf pengajar, dewan guru, SMA kesayangan kita, SMA IT As-Sofwah, calon-calon penghuni surga, ikhwan akhwat pemuda pemudi yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan limpahan rahmat, karunia, serta banyak nikmat yang diberikan kepada kita hingga pada hari ini kita bisa bermuajah di tempat ini yang seyogyanya dari minggu kemarin karena sesuatu hal dan lain sebagainya baru bisa ketepatan dan kecocokan waktu baik dari pihak sekolah maupun dari kami. Terima kasih sekali lagi kepada pihak sekolah yang bisa menerima kami dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Berau yang berkolaborasi juga dengan IKADI, Ikatan Dai Indonesia, serta komunitas pendakwah keren KPK Kabupaten Berau. Jadi ini merupakan kerjasama berkolaborasi yang seyogyanya hari ini Ustadz Adri Ridwan yang hadir di tengah kita karena suatu hal dan sebagainya sehingga tidak bisa bersama kita. Mudah-mudahan semuanya tahu dengan narasumber tadi sudah diperkenalkan, Daud Badarudin, yang mudah-mudahan kalau orang As-Sofwah tidak asing lagi karena SMA ini sering pinjam masjid. Kebetulan diamanahi juga sebagai ketua takmir masjid. Dan baru mendapat amanah yang baru pula selain wakil sekretaris di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Berau, juga mendapatkan amanah koordinator komunitas pendakwah keren KPK. KPK ini yang selalu ditakuti pejabat, tapi kalau KPK satu ini justru dielu-elukan siapapun. Komunitas pendakwah keren. Makanya mudah-mudahan nanti berharap ada siswa-siswi, kalaupun tidak di saat SMA, entah nanti saat kuliah, tapi sebaiknya di saat SMA itu lebih baik bergabung dengan KPK, komunitas pendakwah keren. Bukan karena KPK ini sudah familiar menjadi ketertakutan orang,
Pemberantasan korupsi. Ya. Pemberantasan korupsi. Jadi kalau yang nggak jujur-jujur itu sudah langsung meriang dia kalau udah dengar KPK itu. Tapi ada juga orang yang biasanya tidak berislam dengan baik, takut juga dengan KPK itu. Komunitas penggali kubur. Komunitas penggali kubur. Ditakuti juga itu. Ya. Tapi insya Allah ini komunitas sudah tersebar di seluruh Indonesia. Ada kurang lebih 16 provinsi. Kita 1 bulan lalu sudah melakukan silatnas kedua dan alhamdulillah KPK sudah menyeluruh. Baik, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kami diamanahi oleh Majelis Ulama Indonesia yang berkolaborasi tadi saya katakan dikali dengan KPK untuk menyampaikan fatwa MUI. Fatwa MUI itu sekian banyak kalau kita cari. Kalau kita coba browsing itu, kalau ketik fatwa MUI akan muncul banyak itu. 150. Jadi dari seluruh aspek itu ada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dari sosial, ekonomi, budaya, hampir semua sisi kehidupan ada fatwa yang tentunya oh ya. Saya sengaja memang tidak mau nyolok tadi ya. Tapi ya disuruh colok, kita colok lah. Jadi sekian banyak fatwa MUI itu kita pilah sesuai kebutuhan. Makanya saya ada beberapa fatwa di dalam sosialisasi ini. Fatwa MUI nomor 11 2009 dan nomor 287 2001. Makanan dan minuman yang beralkohol, lalu kemudian ada pornografi dengan pornoaksi. Tapi kita tidak akan menjelaskan secara detail isinya apa. Karena kalau kita isi dan kita buka isinya, nanti malah kita 2 hari tidak selesai di sini. Karena saya dikasih waktu cuma 1 jam ini. Nah, fatwa MUI yang tertuang di sini kita nanti tidak jelaskan isinya apanya, bisa nanti di browsing apa-apa. Yang jelas kita mencoba menerjemahkan dalam bentuk materi, di mana kalau kita lihat fatwa ini, keinginannya bahwa umat Islam secara khusus jangan sampai terjebak kepada apa yang dipatwakan ini, yaitu minum-minuman yang beralkohol. Hukuman minuman keras itu apa? Hukum minum minuman keras. Halal apa haram? Ada enggak minuman keras yang halal? Batu. Ya, batu.
Nah, inilah yang akan kita coba bincangkan hari ini terkait kondisi generasi muda, generasi pelanjut, generasi pelangsung kehidupan, di mana generasi itu adalah kalian semua. 10, 20, 30, 40 tahun ke depan, ya, kalianlah yang nanti menempati posisi-posisi yang strategis. Secara khusus bagaimana agama ini, kehidupan ini tetap dalam peradaban yang kita harapkan. Jadi akan kita terjemahkan melalui materi. Kita mulai masuk. Mengutip perkataan presiden pertama kita. Siapa presiden pertama? Beri aku 1000 orang tua, kata beliau. 1000 orang tua, niscaya akan aku cabut Semeru dari akarnya. Semeru itu gunung, ya. Beri pula aku 10 pemuda, niscaya akan aku guncang dunia. Ini kiasan yang sangat-sangat dalam. Bukan berarti orang tua kita kumpulkan 1000 orang terus disuruh lari ke Gunung Semeru ngumpulin, bukan. Jadi makna kata atau kalimat yang dibuat oleh Presiden Soekarno ini, betapa bedanya antara orang tua dengan pemuda. Yang dia bandingkan 1000 dengan 10. Berarti orang-orang tua itu dalam tanda kutip adalah orang yang memang sudah tidak produktif, yang tidak lagi memiliki kekuatan, memiliki power yang tidak bisa disamakan dengan kita sebagai seorang pemuda. Bukan kita, kalian, ya. Sorry. Nah, kalau kita berarti saya juga merasa muda ternyata. Iya, memang perasaan ini masih muda terus, padahal usia sudah tua. Ustaz Samsul berapa tahun? Ustaz Samsul ini masih muda ini. Ya. Kalau saya kebetulan 52 tahun. Ya. Kalau Ustaz Samsul sebaliknya 25. Tapi insya Allah sekalipun usia tua, semangat tetap muda. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Presiden Soekarno ini. Kumpulkan ke aku, beri aku 10 pemuda, akan aku guncang dunia. Artinya kiasan bahasa ini, kita itu punya power, punya kekuatan. Maka sangat-sangat rugi ketika power, kekuatan yang kita miliki sebagai pemuda lalu tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Maka tidak bedanya kita seperti orang tua. Nah, yang menjadi persoalan hari ini, kondisi generasi muda kita di zaman kekinian, di zaman saat ini rada-rada memprihatinkan. Hampir pemberitaan, media elektronik, media sosial yang lainnya itu menggambarkan betapa pemuda kita, generasi kita sangat-sangat memprihatinkan. Baik itu pergaulan bebasnya, kriminalitasnya, apalagi hampir semua bentuk kejahatan-kejahatan itu bisa dan sudah melekat di tangan pemuda. Tapi saya bersyukur kalau saya ini berada di tengah-tengah
penghuni-penghuni surga yang saya katakan tadi? Amin kan? Dan konsekuensinya harus dipertanggungjawabkan. Karena boleh jadi ada calon-calon penghuni surga itu sudah tercatat, tapi kemudian ogah dia masuk ke surga. Satu, 2, 3, 4, 5, atau mungkin 10 orang. Mungkin. Tapi kita berharap tidak ada satupun calon-calon penghuni surga itu kepinginnya masuk tempat yang lain. Nah, kondisi hari ini generasi muda kita pergaulannya bebas, akhlaknya tidak baik, kriminalitas bisa dilakukan, semua kejahatan-kejahatan itu hampir sudah bisa mewarnai kehidupan generasi muda kita. Nah, sehingganya fatwa-fatwa yang muncul itu adalah bagaimana jangan sampai terjadi yang namanya kriminalitas, pergaulan bebas, pornografi, porno aksi. Itu adalah bagian daripada untuk bagaimana para generasi muda ini jangan sampai terjebak kepada hal-hal yang difatwakan itu. Hanya sekedar urusan tersinggung tawuran. Bukan di sini. Bukan di sini, insyaallah. Ini Ya. Hanya sekedar tersinggung saja, akhirnya bawa-bawa teman. Nah, ini yang kita antisipasi. Di zaman kekinian hampir kita tidak bisa membedakan mana laki-laki, mana perempuan. Padahal Islam jelas sudah mengatur, jelas sudah membedakan mana laki-laki, mana perempuan, mana ikhwan, mana akhwat. Itu jelas. Tapi saking tidak memperhatikan bagaimana Islam mengatur kehidupan, sehingga di zaman kekinian generasi muda bisa juga akhirnya berbaur dengan kondisi-kondisi sebagaimana keadaan hari ini, sehingga sulit menentukan mana laki-laki, mana perempuan. Kenapa? Karena zaman serba wah, serba canggih, serba mutakhir, dan serba mengkhawatirkan. Makanya kalau ada perempuan sama perempuan sering berdua-duaan, hati-hati. Kalau dia tidak mengkaji fikih, tidak mengkaji tauhid, tidak belajar akidah, tidak menghafal Quran, tidak pegangan kitab, hati-hati kalau dia berduaan tanpa itu. Suka, senang, pegang, walaupun baru sebatas tangan, perempuan dengan perempuan pegang tangan, laki-laki pun juga pegang bahu sama pegang bahu, lalu merangkul, saling merangkul, berpegangan tangan, laki-laki sama laki-laki. Hati-hati. Cepat-cepat istighfar. Hari ini boleh jadi kita mengatakan Astagfirullahaladzim, dan kita membayangkan saja jijiknya luar biasa itu. Ya enggak? Tapi hati-hati anak-anakku sekalian, propaganda iblis, propaganda setan, dalam kondisi apapun dia terus mencoba membumbu-bumbui dunia yang kita lakoni, dunia yang kita jalani, yang tadinya akrab karena teman, karena sahabat, saling curhat dan sebagainya. Begitu tidak ada landasan pegangan tentang bagaimana Islam mengatur kehidupan, maka
maka mereka bisa terjebak kepada apa yang disebut hari ini dengan LGBT. Astagfirullah. Boleh jadi hari ini kita bilang seperti itu, jijik, mengerikan, ngerinya. Tapi ingat, yang namanya godaan, yang namanya bisikan, apalagi sudah kita dihadapkan dengan kondisi yang serba ada, serba menerima, serba melihat, serba menyaksikan, dan boleh jadi kita ikut juga merasakan. Jadi hati-hati tuh kalau ada temannya suka pegang-pegang tuh. Kalau sudah ada yang rangkul-rangkul ya, atau mungkin menitipkan tangannya di atas paha kita, bilang ke dia, ambil tangannya, bro, misi ya, tangannya jangan simpan di sini. Begitupun juga yang akhwat. Tidak sedikit karena curhat, karena berbagi perasaan, saling bertukar pikiran, hanyut dia karena apa? Dibisiki yang namanya iblis dan syaitan. Al-A'raf ayat 117, setan itu selalu menggoda dari depan, dari belakang, kiri dan kanan. Jadi jangan dikira yang sudah menutup aurat, yang sudah ngaji, yang sudah banyak hafalannya, yang sudah majelis ta'lim, majelis zikir, sudah mengikuti pengajian ini dan itu, ikhwannya juga sudah melakukan kebaikan-kebaikan, ngaji, hafalan, taklim, ikuti. Jangan dikira peluang-peluang untuk melakukan hal yang seperti itu. Kalau tidak kuat dan hati-hati, maka kita adalah korban yang bisa terjebak di dalam kondisi seperti ini. Subhanallah. Pergaulan bebas. Jadi bersyukur kalian yang dalam suasana sekolah, lingkungan yang berupaya memaksimalkan pendidikan agamanya, pendidikan akhlaknya, pemahaman akidah tauhidnya, semuanya insya Allah itu diberikan. Boleh jadi orang tua kita hari ini tidak terlalu khawatir dengan kondisi kita hari ini, dititipkan di tempat yang tepat. Tapi sekali lagi bukan berarti terus kita merasa di atas angin, karena tantangannya semakin berat. Dalam data ada kurang lebih 2,4 juta yang setiap tahun melakukan aborsi. Yang awak tahu ya aborsi ya? Yang Iwannya ngerti juga ya? Karena saya sosialisasi di anak SMP kemarin. Begitu menyebut aborsi ini, bingung mereka. Apa itu? Jadi mudah-mudahan ini sudah paham dan mengerti. 2,4 juta, bukan 2 atau 4 orang, bukan 20 atau 40, bukan 200 atau 400, 2,4 juta. Kita di Berau ini baru 250.000, baru 250.000 seluruhnya, kalau tidak salah ya. Ini 2,4 juta yang harus aborsi. Kenapa mereka aborsi? Karena hamil di luar nikah.
Akibat apa hamil di luar nikah ini? Pegang-pegang tangan tadi. Pegang-pegang tangan. Pegang tangan bisa hamil loh sekarang. Hati-hati. Cuma pegang tangannya tidak sekali. Oke lah, kita tidak bahas itu. Terlalu sensitif. Tapi intinya itulah kondisi yang terjadi hari ini. Maka kita bagian daripada pemuda generasi penerus. Jangan sampai subhanallah kita termasuk bagian jumlah itu ke depan. Kalau sudah seperti itu, frustasi, kehilangan masa depan, suram cita-cita, maka tidak ada pilihan. Kecewa, depresi, hampir-hampir hidup tidak lagi punya harapan. Nah, salah satu penyebab dari terjadinya kondisi itu adalah kemajuan teknologi yang hari ini kita rasakan. Handphone, gadget, internet, ya, itu luar biasa. Dulu di zaman-zaman kami boro-boro yang namanya HP. HT saja susah. HT itu yang break itu, ya. Posisi di mana? Posisi di hutan. 86 lanjut. Itu kalau sudah tabrakan satu dengan yang lain langsung gemerosok dia, hilang sinyalnya. Nah, hari ini tidak. Terus kalau kita bicara dengan frekuensi yang sama itu ketahuan. Rahasia itu diketahui. Sehingga kalau ingin melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan, maka sulit peluangnya. Tapi hari ini dengan handphone, dengan gadget, media internet, itulah yang menyebabkan kehidupan generasi muda hari ini tidak sedikit yang terlena dan terbawa dengan arus kemajuan zaman. Apa kita harus tidak menggunakan? Apa kemudian kita tidak mau tahu dengan kemajuan itu? Salah juga. Karena jangan sampai kita menjadi generasi yang gaptek. Justru kita adalah pelakunya. Tapi bukan berarti kita menjadi pelaku atau menjadi korban. Tayangan hiburan, sajian-sajian televisi, tontonan-tontonan, itu kan bagian daripada yang bisa mempengaruhi cara berpikir kita. Lewat tren yang hari ini, karena kita di Indonesia ini kalau sudah tren satu munculnya lama membludak dan ini menjadi sesuatu yang brandnya luar biasa. Padahal belum tentu setiap yang tren itu menjadi baik. Boleh jadi budaya-budaya yang justru tidak sepadan atau tidak sesuai dengan apa yang kita pahami. Gaya hidup hari ini di zaman saat ini memang beda dengan di zaman jauh sebelumnya kalian. Menjadi konsumtif pasti. Cepat saji dan instan itu sudah menjadi tren, kebiasaan. Ini juga ikut mempengaruhi cara berpikir kita. Sehingga di kalangan remaja itu kepinginnya instan, kepinginnya cepat, inginnya
apa yang bisa dilakukan, cepat dia ikuti. Siapakah dia, generasi muda yang cepat ikut mengikuti hal-hal yang demikian? Adalah orang-orang atau generasi muda yang memang tidak ada filter. Maka dengan pendidikan agama, pemahaman tauhid dan akidah, pemahaman kita tentang hak dan batil dan sebagainya, itu adalah bagian daripada cara untuk kita tidak terjebak kepada yang seperti ini. Sudah 30 menit ya. Kita lihat generasi muda itu menurut terminologi sosial ada sebutan untuk mengelompokkan generasi muda. Disebut baby boomer, lahir 45 sampai 1960-an. Ini bapak-bapak kalian pasti lahir. Kakek-kakek atau nenek-nenek kita, atau bahkan bisa jadi datuknya kita. Lahir 45 sampai 60-an. Generasi baby boomer katanya. Lalu ada generasi X 60 sampai 80-an. Nah, kayak kami ini generasi X ini. X itu misterius. Saking susah memberikan nama, maka selalu Mr. X. Saking susahnya itu, ini kasih nama apa? X. Antara kelahiran 60 sampai 80. Nah, ini masuk kami di generasi X ini. Lalu ada generasi Y 80 sampai 95. Sudah masuk kalian? Belum lagi ya. Lalu ada generasi Z, lahir era internet antara 95 sampai 2010. Ada yang masuk? Berarti kalian generasi Z ya? Generasi yang lahir di era internet. Jadi kelahirannya itu sudah muncul di medsos. Ini antara umur 16-17. Sudah ada nggak? 16 tahun yang lalu. Sudah ada sih. Belum ya. Sudah. Ternyata belum. Kecuali dia di 2010. Karena 995 belum ada itu. Saya baru keluar S1 95 itu. Jadi yang namanya HP belum. Tapi kalau di luar sudah ada. Karena menurut informasi di Indonesia itu begitu di era 95 sampai 2010, taruhlah 2010 sudah tren-trennya HP, walaupun HP-nya itu masih HP yang curut atau HP yang antenanya tinggi. Itu belum ada dimiliki. Di Jepang itu mereka siswa-siswi SMA-nya sudah membuat HP. Kita miliki belum. Mereka sudah membuat. Itulah jauhnya tertinggal kita. Nah, makanya nanti setelah ini entah apa namanya akan sangat jauh lebih canggih lagi. Nah, generasi Alpha ini lahir di era ponsel cerdas, sudah punya smartphone. Ini kelahirannya itu sudah masuk di medsos.
telah lahir anak pertama saya Senin 21 April 2011. Sebar ke medsos. Ya, sudah sangat canggih. Nah, inilah kekinian yang kalau ditinjau, dilihat, dihitung, rata-rata kemampuan berpikirnya generasi kalianlah yang di atas rata-rata. Beruntung dan bersyukur. Lalu penghuni secara keseluruhan yang terbanyak adalah generasi kalian hari ini. Artinya yang mampu bisa mengubah bagaimana bangsa dan negara ini menjadi lebih baik, menjadi hebat adalah dari kalian hari ini yang menentukan. Semakin buruk kondisi pemuda hari ini, maka tidak menutup kemungkinan semakin buruk pula kondisi negara 20, 30 atau 50 tahun yang akan datang. Karena penduduk produktif kita jauh lebih tinggi. Yang dimaksudkan penduduk produktif ini adalah generasi-generasi yang tadi sudah kita lihat ada 5. Itulah generasi Z dan Alpha. Maka kalau sudah demikian kita paham dan mengerti, nah ini yang mesti harus kita lakoni dan kita pahami. Kita masuk ke materi inti. Tadi mukadimah aja itu. Prolog. Sudah paham ya kondisi kita, generasi kita, kondisi keadaan hari ini. Maka apa yang mesti kita lakukan? Sekurang-kurangnya ada 4 yang saya sajikan dalam kesempatan ini. Yang pertama, mengetahui hakikat hidup kita. Apa hakikat hidup kita? Mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu aja jawabannya. Kalau sudah memahami karena hakikat hidup kita, bahwa sehebat apapun kita nanti ujung-ujungnya mati. Kita ini kepunyaan Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, mengetahui visi hidup. Kita sekolah, kita kuliah, kita nanti bekerja, kita berkeluarga, kita beranak, bercucu, bercicit, berketurunan sampai seterusnya. Apa kira-kira yang kita inginkan? Yang kita mau apa? Ayo awalnya. Kita sekolah, kita kuliah, kita bekerja, kita berkeluarga, punya anak, cucu, cicit, sampai apa tujuannya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apa itu? Ingin bahagia. Iya kan? Ayo, ngapain kita sekolah? Ngapain kita kuliah? Ngapain kita kerja? Ngapain kita keluarga? Di benak kita itu apa? Kita mungkin kepengennya sudah iya, tapi belum tahu judulnya. Ingin bahagia. Kok pegang-pegang tangan tadi itu ingin bahagia? Cuma bahagianya yang salah caranya. Allah itu maha adil. Dia persiapkan sudah medianya, tinggal ikuti alurnya. Disitulah yang kata Allah, syukuri nikmat yang diberikan Allah. Jadi bukan berarti syahwat diciptakan oleh Allah terus dibiarin, tidak. Yang hari ini sedang bergelora, sabarin.
kuatin imannya, nanti juga akan dapat yang namanya bahagia. Karena memang itu tujuan hidup kita. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kan panjang-panjangnya doa. Pasti kita tutup dengan doa. Doa apa namanya ini? Sapu jaka. Sepanjang-panjang doa yang kita hafal, ujungnya selalu ditutup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ingin kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan jangan sampai kita masuk ke dalam api. Itu tujuan hidup kita. Makanya kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah, bahagiakan hamba-Mu ini ya Allah, kalau Engkau mau. Berikan ya Allah jodoh yang baik, soleh, bisa membimbing, bisa memimpin, bisa membina, bisa membahagiakan, asal Engkau mau ya Allah. Ya jangan pakai mau atau tidak. Dengan segala kesungguhan kita ingin bahagia dalam hidup ini. Lalu kemudian misi hidup kita apa? Untuk menggapai tujuan hidup bahagia itu ada misi, ada perbuatan yang kita lakukan. Apa namanya? Apa namanya? Di sini sudah ada loh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu misi hidup kita. Bahwa Allah tidak menghadirkan kita di permukaan bumi ini kecuali untuk ibadah, takut, tunduk, patuh kepada Allah semata. Maka di dalam Islam ada ibadah mahdoh dan ada ibadah gairu mahdoh. Itulah yang namanya media atau misi kita dalam kehidupan ini. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah itu jangan diartikan kita sholat, ruku, sujud. Bukan itu saja. Tetapi seluruh rangkaian aktivitas yang kita lakukan itu kita harapkan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mendengar sosialisasi seperti ini, serius niatkan karena Allah supaya mendapatkan shokafah, tambahan wawasan, ilmu pengetahuan, semakin meningkat ilmu iman kita, itu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan dicampuri sambil menggerutu. Lamanya Ustadz ini ngomongnya, kapan selesai? Padahal saya sudah mengantuk, saya sudah lapar, kepengen masuk kelas lagi. Nah, kalau sudah tercampur yang seperti itu nilainya bisa berkurang. Bukan Bapak Ibu guru yang memberikan penilaian, tapi Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Karena sudah cukup waktunya, kita akhiri dengan yang terakhir, program hidup kita. Ilmu tuntut setinggi-tingginya. Kejar cita-cita kita setinggi apapun. Sering kita punya bahasa dan kata serta kalimat, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Padahal langit itu tinggi. Tidak bisa sampai hari ini belum ada orang yang bisa ke langit kecuali Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ke langit 1, ke langit 2, ke langit 3 sampai ke langit 7 Rasulullah mampu menembusnya, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Disitulah sebagai rujukan kita bahwa manusia mampu dan bisa melakukan yang terbaik. Ilmu, tuntut ilmu sebanyak-banyak. S1, S2, S3, ST, STL. Jadi kejar cita-cita. Kalau ada waktu, ada biaya, ada tenaga, maka beri kesempatan seluas-luasnya.
Jangan nanti lulus SMA sudah aja lah, cukup SMA IT. Jangan. Karena generasi yang sangat luar biasa ini dituntut untuk lebih baik, lebih tinggi ketimbang generasi sebelumnya, termasuk bapak ibu kita dan orang tua kita. Secara keilmuan pasti harus lebih dari orang tua. Lalu dengan ilmu akan ada iman, kemudian amal-amal soleh kita. Saya kira itu adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan sebuah wawasan kepada kita semua. Kurang lebih 50 menit sudah saya berbicara. Ada 10 menit saya beri waktu kepada ikhwan atau akhwatnya yang ingin menanyakan sesuatu atau mungkin menambahkan dari apa yang sudah saya sampaikan, atau sudah siap saya ajukan pertanyaan. Silahkan dipilih mana kira-kira ya, mau menanya atau mau ditanya. Ayo, ada lagi 10 menit. Kalau mau saya menanya kemudian menjawab, saya akan ajukan pertanyaan. Apa Anda duluan, kalian nanya dulu atau saya langsung nanya? Ya, silakan dari Iwan maupun Awad yang mau bertanya kepada Ustaz Daud terkait materi yang telah disampaikan tadi, atau mau sebaliknya teman-teman yang ditanya. Tanya Ustaz. Karena sudah paham semua sehingga tidak ada pertanyaan, sayalah yang akan menanya. Setidak-tidaknya ada perwakilan akhwat 1, ikhwannya 1 ya. Nanti disiapkan uang pulsa. Iwan apa Awad dulu? Awad ya. Iwan ya. Pertanyaannya mudah. Dari yang saya jelaskan 4 terakhir itu, apa saja? Jelaskan ringkas dan singkat saja. Ayo, silahkan. Oke, silakan Iwan, maju. Ayo, ketangkap kan sudah? Saya kasih rambu-rambu, ada hakikat, ada visi, ada misi, ada program, ya kan? Nah, ayo, apa aja itu? Yuk. Ayo. Aduh, ya, silakan. Maju. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan ringkas. Perkenalkan dulu dirinya. Oh ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dari kelas 12 IPA. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan secara ringkas 4 tadi, gitu. 4 terakhir tadi. Jadi yang pertama itu mengetahui hakikat hidup kita. Ada catatannya kok tenang. Mengetahui hakikat hidup kita itu penjelasannya kayak kematian gitu loh. Jadi kayak